Gegara tak mencerminkan adat dan budaya Indonesia, Bunda Korla akan disomasi oleh LSM Hajar. Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Farhad Abbas yang menilai jika goyangan Bunda Korla dinilai seperti aksi dirancang. Goyangan tersebut terjadi saat acara konser Bunda Korla. Pasalnya, Farhad Abbas menilai aksi goyangan Bunda Korla ini mengandung pornografi. Untuk itu, Farhad Abbas mensomasi Bunda Korla untuk meminta maaf atas beberapa aksi goyangan dan penampilannya yang disebut terlalu seksi. Bahkan tak tanggung-tanggung, Farhad Abbas berencana akan melaporkan Bunda Korla kepada pihak kepolisian jika tak kunjung minta maaf dan menghentikan aksi liarnya. Baru-baru ini melalui unggahan Instagram pribadinya @FarhadAbbasOfficial pada Rabu 25 Januari lalu. Melalui keterangan unggahan tersebut, Farhad Abbas mensomasi Bunda Korla karena aksi goyangan yang dinilai pornografi. Tak hanya itu saja, melalui story-nya pula, Farhad Abbas menyindir aksi goyangan Bunda Korla ini seperti adegan ranjang. Kendati demikian, Farhad Abbas melayangkan somasi kepada Bunda Korla untuk segera meminta maaf. Farhad Abbas ancam melaporkan Bunda Korla. Ternyata, tak hanya melayangkan somasi, Farhad Abbas juga tak segan akan melaporkan Bunda Korla ke pihak KPI dan pihak kepolisian. Menurut Farhad Abbas, hal itu terlihat saat aksi goyang Bunda Korla di panggung sudah merusak seni dan budaya Indonesia. Karena goyangan itu justru berbau pornografi. Dilansir YouTube Cumi-Cumi pada Selasa 24 Januari lalu. Untuk itu, Farhad Abbas memberi waktu 5 hari untuk Bunda Korla meminta maaf dan memperbaiki penampilannya yang lebih tertutup. Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan Bunda Korla, Farhad Abbas tak segan akan segera melaporkan Bunda Korla ke pihak KPI hingga pihak kepolisian atas kasus dugaan pornografi. Lebih lanjut, Farhad Abbas mengatakan ancaman tersebut masih ditoleransinya jika Bunda Korla bisa memperbaiki penampilannya. Farhad Abbas juga menyinggung gaya hidup Bunda Korla di Jerman yang terlihat rendah hati dan sopan dengan mengenakan pakaian tertutup, namun setelah tiba di Indonesia justru berpenampilan yang terbuka. Seperti diketahui, kedatangan Bunda Korla ke Indonesia belakangan ini tengah jadi perbincangan hangat. Sejak kembali ke tanah air, Bunda Korla memiliki sederet agenda yang harus dilakoninya. Satu di antara agenda Bunda Korla tersebut adalah menggelar konser tunggalnya di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sukses menggelar konser di Jakarta, Bunda Korla mendapatkan ragam pujian dari banyak pihak. Namun, di tengah naik daunnya karir Bunda Korla, Farhad Abbas dan Nikita Mirzani terus-menerus menyerang Bunda Korla. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!